Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Umi Masruroh dengan NIM 240301010045. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi tugas ujian akhir semester saya pada program studi akuntansi dengan mata kuliah akuntansi biaya, dan dosen pengampunya adalah Ibu Cindy Flaudia Putri, SAK MAK AK. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi analisis cost volume profit pengambilan keputusan manajerial. Baik, di sini saya akan mulai untuk presentasinya. Slide pertama adalah pendahuluan. Perusahaan selalu dihadapkan pada keputusan bisnis. Keputusan tersebut berkaitan dengan biaya, volume penjualan, laba yang ingin dicapai, dan analisis cost volume profit membantu manajemen dalam merencanakan laba, menentukan target penjualan, dan mengendalikan resiko kerugian. Pengertian analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit adalah salah satu teknik penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara biaya, volume, aktivitas, dan laba yang diperoleh dari perusahaan tersebut dalam membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek, perencanaan, dan pengendalian usaha. Analisis cost volume profit juga berperan penting dalam membantu manajemen mengevaluasi berbagai alternatif keputusan bisnis. Komponen utama analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit terdiri dari 3 komponen utama, yakni yang pertama ada biaya atau cost, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Yang kedua ada volume penjualan atau volume. Penjualan unit produk atau jasa yang berhasil dijual perusahaan dalam periode tertentu. Laba atau profit, selisih antara total pendapatan dan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jenis biaya dalam cost volume profit. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yakni jumlahnya tetap meskipun volumenya berubah. Contohnya adalah sewa gedung, gaji tetap, asuransi. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yakni berubah seiring perubahan volume produksi. Ya, untuk contohnya ada bahan baku, upah langsung, dan biaya listrik produksi. Selanjutnya ada margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan konsep sentral dalam analisis cost volume profit karena menjadi penghubung antara penjualan, biaya, dan laba. Margin kontribusi digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Maka dapat ditarik dengan rumus margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Yang kedua ada rasio margin kontribusi dengan rumusnya margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Tujuan analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit bertujuan untuk menentukan jumlah penjualan minimum, menghitung laba pada tingkat penjualan tertentu, dan menentukan target penjualan untuk mencapai laba yang diinginkan, serta menganalisis dampak perubahan biaya dan harga jual. Asumsi dalam analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit menggunakan beberapa asumsi, di antara lain harga penjualan per unit tetap. Yang kedua ada biaya variabel per unit tetap. Yang ketiga, total biaya tetap konstan. Yang keempat, volume produksi sama dengan volume penjualan. Dan produk yang dijual bersifat homogen atau memproduksi satu jenis produk. Contoh sederhana untuk analisis cost volume profit. Contoh soal, suatu perusahaan memproduksi
satu jenis produk dengan data sebagai berikut. Harga jual per unit sama dengan 10.000. Harga biaya variabel per unit sama dengan 6.000. Total biaya tetap sama dengan 20 juta. Dan jumlah penjualan sebanyak 6.000 unit. Pertanyaannya, yang pertama ada berapa margin kontribusi per unit. Yang kedua, berapa total margin kontribusi. Yang ketiga, ada berapa laba yang diperoleh oleh perusahaan. Penyelesaian dari contoh soal berikut. Yang pertama ada menghitung margin kontribusi per unit. Dengan ditarik rumus margin kontribusi sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Maka dapat ditarik perhitungannya 10.000 dikurang 6.000 sama dengan 4.000 per unit. Yang kedua, menghitung total margin kontribusi. Dapat ditarik dengan rumus total margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dikali jumlah unit terjual. Maka perhitungannya adalah 4.000 dikali 6.000 unit sama dengan 24 juta. Dan yang ketiga ada menghitung laba perusahaan. Dapat ditarik dengan rumus laba sama dengan total margin kontribusi dikurang biaya tetap. Maka dapat diselesaikan dengan perhitungan 24 juta dikurang 20 juta sama dengan 4 juta rupiah. Berikutnya adalah manfaat analisis cost volume profit bagi perusahaan. Analisis cost volume profit bermanfaat untuk yang pertama ada perencanaan laba perusahaan, yang kedua ada evaluasi resiko usaha, yang ketiga ada pengambilan keputusan harga jual, yang keempat ada penentuan target penjualan, yang kelima ada pengendalian biaya, yang keenam ada evaluasi perubahan biaya dan harga, yang ketujuh pengambilan keputusan manajerial, yang kedelapan dasar penentuan titik impas atau break-even point, yang kesembilan ada meningkatkan efisiensi operasional. Kelebihan dan keterbatasan. Baik, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada mudah untuk dipahami, yang kedua praktis untuk digunakan, dan yang ketiga adalah membantu dalam perencanaan jangka pendek. Untuk keterbatasan tersendirinya, yang pertama ada berdasarkan asumsi, yang kedua kurang akurat jika kondisi pasar berubah-ubah, yang ketiga tidak cocok untuk multiproduk kompleks. Dan untuk dari materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik dengan kesimpulan, analisis cost volume profit menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Yang kedua, sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk menentukan target penjualan dan tingkat laba yang diharapkan. Baik, terima kasih. Demikian materi analisis cost volume profit yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.